Selamat malam, teman-teman. Kita sampai ke closing statement terakhir. Mohon izin Om Freddy, karena satu dan lain hal, jadi saya yang melakukan closing statement ini on behalf of Om Freddy. Nah, selama obrolan tadi, kita sudah bahas perundang-undangan. Dan, nah, sebagai penutup, seperti kordenya itu tadi sempat ditayangkan, 4 dari Sustainable Development Goals (SDGs), 4 dari 17 SDGs, yang di mana inisiatif tentang sampah dan sampah plastik itu terkait, ya, yaitu nomor 12 Responsible Consumption dan Production, nomor 13 Climate Action. Kita udah bahas juga kan, ujung-ujungnya berpengaruh pada climate emergency. Kemudian life below water, ini yang paling besar, jadi selain polusi yang jadi termakan oleh makhluk-makhluk laut yang sebagian besar nantinya kita juga yang makan dan mengganggu ekologi laut, dan life on land. Jadi kita tahu virgin plastik itu tidak degradable, ditanam di tanah bertahun-tahun dia akan tetap begitu, dan dia, ya, saya udah ngalamin di pekarangan saya, dia sudah mulai mengganggu. Jadi banyak saya tercampur di urukan waktu ngebangun rumah waktu itu, jadi udah banyak saya buang. Oke, perundang-undangannya sudah komplit, ya. Bahkan Perpres yang menyebutkan KPI, tolok ukur keberhasilan Pemda untuk pengelolaan sampah sudah ada. Perpres yang mengatur marine debris juga sudah ada. Dan yang terakhir yang peraturan KLHK yang menyangkut program EPR, ya, Extended Producer Responsibility, di mana produser sudah dikasih harus wajib menyampaikan roadmap-nya untuk mengurangi single use plastik. Nah, meminjam istilah dan slide dokter Pius itu yang ada kerannya, stop the tap, dia bilang prioritinya. Ya, kalau kita memang melakukan stop the tap-nya bertahap, selama tahapan ini kan masih ngucur terus, dan apalagi ditambah dengan kucuran yang udah beberapa dekade sebelumnya, ngebersihin di wilayah itu tanggung jawab Pemda. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan itu. Ya, dan saya sudah lihat perundang-undangannya banyak menyangkut tentang pengelolaan sampah, ada yang menyebutkan tentang reuse, dan di Pemda DKI itu menganjurkan penggunaan bioplastik, anything. Tapi balik lagi yang kita udah bahas, hasil research yang diprakarsai Kemenko Maritim yang disponsori World Bank dan ada dukungan kedutaan besar Denmark dan Norwegia itu udah menunjukkan yang bikin masalah di laut dan sebagian besar yang masuk ke laut itu berasal dari yang kita cari di jalan. Jadi balik lagi, masalah utamanya adalah littering, buang sampah di jalan itu. Jadi menurut saya sih, kalau kita sudah menilang pelanggaran lalu lintas, kita juga sudah pernah cukup ketat menilang masalah nggak pakai masker waktu zaman lockdown. Kenapa sih kita nggak bisa tilang orang buang sampah? Tapi ada syarat-syaratnya. Tanggung jawab Pemda, kita terkait missing link yang kita juga bahas tadi di obrolan tadi. Pertama, menyediakan tempat sampah, bukan cuma di tempat umum, tapi di wilayah pemukiman juga, ya. Jadi orang diajarin untuk membuang pada tempatnya. Dan pastikan tempat sampah ini dikolek segera reguler, ya, oleh pengelolaan dari Pemda. Kalau dari sini tempat sampah orang masih buang sembarangan juga, disitulah kita denda, menurut saya, ya. Mengenai kesadaran masyarakat, ya, kampanye nasional perlu, mungkin udah ada, saya lihat juga ada beberapa diinisiasi oleh KLHK, tapi mungkin kurang gaungnya. Menurut saya sih bisa akan lebih bergaung kalau itu sampai dilakukan di tingkat
dinas-dinas KLHK di kabupaten dan kecamatan kalau perlu. Nah, apapun kampanye nasional, balik lagi, saya percaya orang hanya kapok, orang hanya berhenti melakukan buang sampah di jalan kalau didenda. Ya, sambil menunggu apapun program yang dari pemerintah yang akan muncul kemudian untuk mengurangi dampak ini, mengurangi status kita jadi top kontributor, kontributor kedua sesudah Cina atau masuk 5 besar kontributor eh, marine debris terutama plastic pollution. Ya, kita mulai dari diri sendirilah. Kalau toh yang ngangkut sampah dari rumah kita belum mau nyuruh memilah, nggak apa-apa, kumpulin aja. Itu berakhir di TPA, TPST, kita yakin itu nggak berakhir di laut. Tapi yang kita buang di jalan, itu sudah hasil risetnya udah menunjukkan bahwa sebagian besar lari ke laut. Dan masalah yang lagi diributkan seluruh dunia ini adalah marine debris. Semua orang ngomong marine debris. Sampai Perpres, kita mengeluarkan Perpres mengenai pengelolaan marine debris itu ya karena itu mungkin karena desakan dunia juga. Jadi seluruh dunia udah membicarakan betapa parahnya akibat marine debris itu dan ujung-ujungnya berimpact ke climate emergency kita. Ya, terkait plastik dan penggunaan sampah plastik, pemanfaatan sampah plastik itu ada circular ekonomi bisa bicara banyak tentang itu. Bukan hanya reuse aja, tapi reduce-nya juga. Misalnya single use plastik bisa dikurangi dengan menggunakan refill, mesin refill. Narasumber kita yang berkompeten dan banyak tahu tentang itu adalah Pak Sarir. Rencananya insya Allah kalau semuanya lancar, kita akan topik obrolan berikutnya tuh sekitar circular ekonomi dan narasumber utamanya Pak Sarir. Ya, mudah-mudahan sampai ketemu di obrolan berikutnya. Terima kasih, selamat malam.